Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang seorang imam atau seorang pastor yang meninggalkan imamatnya dan apa konsekuensi yang terjadi setelah itu. Saudara-saudari, fenomena tentang seorang imam atau seorang pastor yang meninggalkan imamatnya, barangkali di tempat kita masing-masing pernah kita melihatnya atau menyaksikannya, dan mungkin sebagian umat pernah mendengar tentang kejadian seperti ini. Saya punya sebuah pengalaman yang cukup menarik tentang seorang imam atau seorang pastor yang meninggalkan imamatnya. Sekitar tahun 2004 atau 2005 pada waktu itu, saya mengunjungi sebuah tempat dan setelah saya tahu bahwa mantan dari imam atau pastor itu berada di tempat itu, saya kemudian langsung mendatangi kediaman beliau. Apa yang terjadi saudara-saudari? Beliau dengan begitu antusias, begitu semangat, dengan penuh sukacita menyambut dan menerima kedatangan saya di kediamannya. Saat itu kami bincang-bincang tentang banyak hal, teristimewa tentang bagaimana situasinya sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan imamatnya. Kemudian ada satu kalimat yang cukup menggugah hati saya, menggugah perasaan saya pada waktu itu adalah beliau kemudian mengucapkan kalimat demikian. Adik, kalian mungkin kecewa ketika mendengar bahwa saya meninggalkan imamat saya. Tapi sampai disinilah perjalanan panggilan saya. Ini kalimat yang luar biasa saudara-saudari. Saya bukan mendukung seorang imam untuk meninggalkan imamat. Bukan demikian. Tapi kalimat ini mau menunjukkan bahwa memang setiap orang punya keterbatasan. Dan beliau dengan gentleman, dengan sebuah pengakuan yang sungguh dari dalam diri bahwa dia mengakui sampai disinilah panggilannya. Jadi ini sebuah ungkapan yang luar biasa saudara-saudari dari seorang mantan imam, mantan pastor yang menunjukkan bahwa kemampuannya, keterbatasan setiap manusia itu juga kita miliki dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari berhadapan dengan fenomena ini, kita boleh mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang seorang imam atau seorang pastor yang meninggalkan imamatnya. Itu tidak kita pungkiri, tetapi perlu kita ketahui bahwa mereka juga manusia sama seperti kita. Hanya kita menjalani proses panggilan hidup secara berbeda-beda. Baik saudara-saudari, hal pertama yang mau kami katakan adalah bahwa walaupun seorang imam meninggalkan imamatnya atau seorang pastor meninggalkan imamatnya, tetapi imamat yang ada di dalam diri itu, urapan yang ada di dalam diri mereka itu bersifat kekal. Tidak akan terhapuskan sampai dengan maut menjemput. Sama halnya dengan sakramen baptis saudara-saudari. Baptisan dalam gereja Katolik, walaupun seorang beriman Katolik itu pindah ke gereja lain, bahkan pindah ke agama lain sekalipun, baptisan dalam gereja Katolik itu tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah hilang, bersifat kekal. Dan saudara-saudari, ada juga umat bertanya sehubungan dengan imam yang meninggalkan imamatnya. Ada umat pernah bertanya ke saya demikian. Kalau seorang imam menikah, seorang mantan imam, bukan seorang imam ya, kita ralat. Seorang mantan imam, mantan pastor menikah, berarti mereka terima 7 sakramen dong. Saudara-saudari, memang boleh kita katakan iya. Boleh kita katakan bahwa mereka menerima 7 sakramen. Tapi ingat, fungsi sakramen imamat sudah dicabut. Jadi imamat itu tidak berfungsi lagi. Walaupun suatu saat mereka sudah diterima, diberi dispensasi dari gereja Katolik, kemudian menikah secara sah dalam gereja Katolik. Memang ketika kita melihat fenomena ini kita katakan bahwa mereka menerima 7 sakramen. Tapi ingat, sakramen imamat fungsinya sudah dicabut. Ini perlu kita pegang bersama saudara-saudari. Baik saudara-saudari terkasih,
Persoalan seputar para imam yang meninggalkan status klerikalnya sesungguhnya menjadi suatu realitas yang cukup pelit sekaligus menarik untuk dicermati. Kenapa saya katakan cukup pelit? Karena memang kita enggan untuk membicarakan ini. Maunya para imam janganlah keluar. Itulah sebenarnya harapan kita sebagai umat beriman Katolik. Kalau menjadi imam, maunya jangan lagi lah keluar. Tetap sebagai gembala umat. Itu harapan kita. Pasalnya di satu segi opini publik selalu menyoroti bahwa kendala utama hingga mereka terpaksa meninggalkan status klerikalnya adalah ketidakmampuan untuk memelihara dan menjalani selibat. Padahal saudara-saudari, ada banyak alasan dan cara mengapa seorang imam meninggalkan status klerikal yang telah dipilih dan dijalaninya. Ini kita temukan dalam kanon Kitab Hukum Kanonik, kanon 290. Jadi saudara-saudari sering menjadi sebuah opini yang beredar di mana-mana, bahkan mungkin di tempat-tempat tertentu menjadi sebuah opini publik bahwa seorang imam keluar itu gara-gara ini. Lebih banyak bagi para frater ini yang paling sering terjadi. Ketika seorang frater meninggalkan biara, tidak lagi melanjutkan jalan panggilannya, kita mungkin mengatakan dia keluar gara-gara dia pacaran. Ini sebuah asumsi yang tidak pas, tidak tepat. Dan saya katakan asumsi yang tidak benar. Karena di dalam menjalani panggilan ini, begitu banyak persoalan problema akan dihadapi di sana. Sama juga ketika kita sebagai kaum awam, saudara-saudari. Dalam menjalani hidup kita sebagai kaum awam, banyak problem yang kita hadapi, kita temukan di sana. Dan kita tidak bisa membuat sebuah kesimpulan yang tergesa-gesa tentang seorang biarawan atau biarawati yang meninggalkan biara atau seorang imam meninggalkan imamatnya. Jadi kita tidak boleh membuat kesimpulan yang tergesa-gesa tentang ini. Karena apa? Setiap jalan panggilan semua punya konsekuensi. Kita pun secara pribadi akan marah ketika kita tiba-tiba melakukan sesuatu lalu ada orang membuat asumsi atau sebuah kesimpulan tentang kita yang tidak-tidak. Kita pasti akan marah sebagai kaum awam. Demikian juga kaum biarawan-biarawati dan juga para imam yang barangkali meninggalkan imamatnya atau meninggalkan biara. Baik saudara-saudari, bagi mereka yang meninggalkan status klerikal lantaran memilih untuk hidup berkeluarga, menjalani suatu bentuk kehidupan bagaikan berada di persimpangan dengan status yang tidak jelas, baik secara yuridis maupun secara sosial. Saudara-saudari terkasih, dari aspek yuridis, perkawinan mereka ini tidak bisa diteguhkan secara sah dan sakramental karena berada di bawah halangan tabisan suci. Ini kita temukan dalam Kitab Hukum Kanonik, kanon 1087. Sebelum adanya dispensasi yang diberikan oleh Bapak Suci atau Paus. Jadi perlu kami katakan saudara-saudari bahwa seorang diakon yang keluar, kemudian seorang imam yang meninggalkan imamatnya memang harus mendapat dispensasi dari Paus atau dari Vatikan. Setelah mendapat dispensasi dari Paus, seorang mantan diakon atau seorang mantan pastor itu baru boleh secara sah diakui perkawinannya dalam gereja Katolik. Tetapi ketika keluar dan langsung menikah, maka perkawinannya itu belum sah. Belum bisa diteguhkan secara gereja Katolik. Ini aturan, ini undang-undang gereja Katolik saudara-saudari. Baik saudara-saudariku terkasih, beberapa cara seorang imam kehilangan status klerikal. Ada 3 cara seorang imam kehilangan status klerikal menurut kanon 290. Pertama, dengan keputusan pengadilan dan dekret administratif yang menyatakan tidak sahnya sebuah pentabisan. Ini mungkin ada kasus tertentu saudara-saudari, maka tabisan itu tidak dianggap sebagai tabisan yang sah dalam gereja Katolik. Lalu yang kedua, oleh hukum pemecatan yang dijatuhkan secara legitim. Ini mungkin terkait dengan sebuah pelanggaran berat. Dan yang ketiga, oleh reskrip Takta Suci Vatikan
yang diberikan oleh Bapak Paus kepada seorang mantan imam atau yang meninggalkan imamatnya. Ini mungkin dipengaruhi oleh usulan dari seorang imam, pengajuan diri untuk mengundurkan diri dari eh, jabatannya sebagai seorang imam. Saudara-saudari, ada akibat dari kehilangan status klerikal seorang imam. Ini termuat dalam Kanon 292. Pertama, secara hukum imam kehilangan hak-hak yang timbul dari status klerikal. Yang kedua, soal kewajibannya pun tidak lagi berlaku, artinya hak dan kewajibannya tidak berjalan lagi. Kemudian yang ketiga, dilarang melaksanakan kuasa tabisan. Yang keempat, dengan sendirinya ia kehilangan semua jabatan dan tugas. Lalu yang kelima, kehilangan dari semua kuasa apapun yang didelegasikan kepadanya. Kemudian saudara-saudari, terkait dengan ini ada beberapa larangan yang tidak boleh untuk dilakukan oleh seorang mantan imam atau mantan pastor. Pertama, menjalani tugas sebagai rektor. Jadi dalam perguruan tinggi apapun itu yang berhubungan dengan gereja Katolik, dia tidak diperkenankan untuk menjalani tugas sebagai seorang rektor. Kemudian yang kedua, menjadi direktur spiritual atau dosen di seminari, ini juga tidak dibenarkan. Yang ketiga, menjadi direktur di sekolah, salah satu sekolah Katolik atau kepala sekolah, ini juga tidak dibenarkan. Kemudian yang keempat, tugas mengajar sebagai guru agama, baik di sekolah Katolik maupun di sekolah umum, ini juga tidak dibenarkan. Jadi dilarang seorang mantan imam, seorang mantan pastor menjalankan tugas sebagai seorang guru agama. Jadi sebagai guru agama sekalipun dilarang keras oleh gereja untuk seorang mantan imam atau mantan pastor menjalankan tugas ini. Jadi luar biasa saudara-saudari, barangkali kita bertanya demikian. Kenapa gereja begitu ekstrim terhadap orang yang meninggalkan imamatnya? Karena itu terkait dengan sumpah jabatan sebagai seorang imam dalam gereja Katolik. Kita tahu bahwa seorang imam itu adalah seorang pejabat dalam gereja Katolik. Jadi sebagai seorang pejabat mengingkari sumpah ini dan ketika meninggalkan imamat, inilah konsekuensi yang diterima mereka. Baik saudara-saudari, tetapi ada kelunakan dari gereja. Gereja selalu punya kebijakan pastoral. Jika ordinaris wilayah, dalam hal ini Bapak Uskup, dengan pertimbangan tertentu memberi izin kepada seorang mantan imam atau mantan pastor untuk melaksanakan tugas-tugas yang tadinya dilarang, tetapi atas kebijakan atau prinsip-prinsip tertentu, imam tersebut atau mantan imam tersebut dapat juga menjalankan tugas yang semulanya dilarang oleh gereja. Baik saudara-saudariku terkasih, inilah sedikit ulasan tentang orang yang meninggalkan imamat. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.